Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Eh, di sini saya Ramadan Alhab, NIM 204105010061. Di sini saya akan menanggapi video Bapak Abdul Wadud Nafis tentang tugas dan wewenang OJK. Langsung saja. Definisi lain juga menyebutkan bahwa kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang sebuah negara. Biasanya otoritas moneter dipegang oleh bank sentral suatu negara. Kebijakan moneter ini digolongkan menjadi dua, yakni yang pertama kebijakan moneter ekspansif dan yang kedua kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter ekspansif ialah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan peningkatkan daya beli masyarakat, permintaan masyarakat pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi. Yang kedua, kebijakan moneter kontraktif ini disebut juga sebagai kebijakan uang ketat, yakni kebijakan melalui bank sentral untuk mengurangi peredaran jumlah uang ketika negara mengalami inflasi. Beberapa tindakan terkait kebijakan ini adalah dengan menaikkan suku bunga, menaikkan cadangan kas, menjual sertifikat Bank Indonesia, dan memperketat syarat pembelian kredit. Pengertian yang kedua yaitu prinsip-prinsip lain yang ada dalam kebijakan moneter secara sehat atau konvensional, yaitu 1. Mempunyai satu tujuan akhir yang diutamakan, yaitu sasaran inflasi sebagai kontribusi pokok kebijakan moneter dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, kebijakan moneter bersifat antisipatif, yaitu dengan mengarahkan kebijakan moneter yang ditempuh saat diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan pada periode yang akan datang mengingat adanya efek tunda (lag) kebijakan moneter. Yang ketiga yaitu meningkatkan diri kepada suatu mekanisme tertentu dalam membuat pertimbangan penentuan respon kebijakan moneter. Dalam penetapan respon kebijakan moneter, bank sentral mempertimbangkan perakiraan inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta berbagai variabel lain. Beranjak ke materi yang selanjutnya, yaitu ada mekanisme instrumen kebijakan moneter yang sesuai dengan syariat Islam harus mencakup 6 elemen, yaitu yang pertama, target pertumbuhan M dan MO. Setiap tahun bank sentral harus menentukan pertumbuhan peredaran uang M sesuai dengan sasaran ekonomi nasional. Pertumbuhan M terkait erat dengan pertumbuhan MO. Yang kedua, saham publik terhadap deposito atas unjuk atau uang giral, (public share of demand deposit) dalam jumlah tertentu. Demand deposit bank-bank komersial maksimum 25% harus diserahkan kepada pemerintah untuk membiayai proyek-proyek sosial yang menguntungkan. Yang ketiga, cadangan wajib resmi. Bank-bank komersial diharuskan memiliki cadangan wajib dalam jumlah tertentu di bank sentral. Yang keempat, pembatasan kredit. Kebijakan penetapan batasan kredit yang boleh dilakukan oleh bank-bank komersial untuk memberikan jaminan bahwa penciptaan kredit sesuai dengan target moneter dan menciptakan kompetisi yang sehat antara bank komersial. Yang kelima, alokasi kredit yang berorientasi pada nilai realisasi kredit harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan yang keenam, teknik lain. Teknik kualitatif dan kuantitatif ini di atas harus dilengkapi dengan senjata-senjata lain untuk merealisasikan sasaran yang diperlukan, termasuk diantaranya moral suasion atau himbauan
moral. Materi yang selanjutnya yaitu konvensional terhadap 3 instrumen dasar kebijakan moneter yang tersedia bagi bank sentral dalam melaksanakan kebijakan moneternya. Yang di sini yang A, giro wajib minimum. Bank berperan esensial memperantarai dana-dana dalam bentuk simpanan dari unit-unit ekonomi yang mempunyai akses dana ke unit-unit yang membutuhkan dana dalam bentuk pemberian pinjaman. Yang B, tingkat diskonto. Bank sentral tidak hanya menjalankan fungsi regulasi dan kontrol moneter, melainkan juga berfungsi sebagai bank bagi perantara keuangan Sebagai bank bagi bank sentral juga membentangkan pinjaman-pinjaman kepada bank-bank yang membutuhkan dana. Yang C, operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka ini melibatkan jual beli sekuritas pemerintah oleh bank sentral di pasar terbuka. Secara mendasar, operasi ini merupakan pertukaran aset-aset keuangan dan aset-aset moneter antara bank sentral dan publik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.